Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, 25 Mei kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin perayaan ini tidak favorit dari beberapa perayaan-perayaan yang lainnya yang lazimnya dirayakan oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. Tetapi bukan berarti tidak ada pesan yang sangat penting pada perayaan ini, saudara. Momentum ini atau fase perayaan ini diawali dengan Yesus di kayu salib mengingatkan setiap kita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Katakan amin, saudara. Dan ia memilih setiap kita dan menebus setiap kita menjadi anak-anaknya. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya dan menerima dia, diberikannya hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan cakep-cakep begini, saya anak Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi anak Allah harus mantap menghadapi hari ini, bahkan hari ke depan. Apapun yang terjadi, informasi yang kita dengar di ibu kota tidak membuat iman kita surut. Ini memang tanda-tanda akhir zaman. Selama Tuhan menyertai kita, selalu ada jawaban. Selama Tuhan menyertai kita, tidak ada ketakutan, justru ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kematian Kristus menebus setiap kita. Yang tadinya beroleh maut, tapi beroleh kehidupan, bahkan kehidupan yang luar biasa. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa masalah terbesar yang tidak bisa dipecahkan manusia, yaitu kematian, telah ditaklukkan oleh Tuhan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang berharap kepada Tuhan, kita yang punya Tuhan dalam kehidupan kita, kita yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, tingginya gunung yang ada di depan kita, saudara kasih Tuhan, masalah terbesar yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia telah diselesaikan oleh Tuhan. Di Kalvari ia berkata, it is finished. Hari ketiga dia mengalahkan kematian dan bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau masalah terbesar saja ia telah selesaikan, apalagi persoalan-persoalan selama hidup kita. Selama kita datang kepada Tuhan dan berharap kepadanya, selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Dan berikutnya setelah hari kebangkitan, 40 hari dia berulang-ulang mengunjungi murid-muridnya. Apa yang terjadi di tengah-tengah muridnya Bapak Ibu saya kasih Tuhan? Mereka mulai gelisah. Mereka ketakutan, mereka bimbang, mereka tidak percaya bahwa Yesus akan benar-benar bangkit. Salah satunya Thomas. Beberapa dari antara mereka kembali kepada profesi mereka semula menjadi nelayan, menunjukkan betapa mereka tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, tapi untuk ini Tuhan khusus datang mengunjungi mereka berulang-ulang kali. Menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dengan keadaan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya kadang kita mengalami masa seperti para murid-murid. Kita bukan tidak percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kadang dalam kehidupan kita seperti para murid, kita mengalami masa kejenuhan, burnout. Kita mengalami masa-masa di mana kita seolah-olah putus asa. Seolah-olah tidak tampak hari depan seperti apa. Seolah-olah kita berjalan dalam kesendirian dan kesepian. Dan seolah-olah tidak ada Tuhan di sisi kita. Masa-masa seperti ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan. Tapi saudara, itu belumlah akhir dari segala-galanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada setiap kita. Katakan amin saudara. Tuhan tidak ingin kita berlarut-larut dalam kebimbangan kita. Tuhan tidak ingin kita berlarut-larut dalam kesedihan kita. Tuhan tidak ingin kita berlarut-larut dalam keputusasaan kita. Untuk keadaan itu semuanya lazim, bisa terjadi. Tapi sejauh kita tidak tinggalkan Tuhan, sejauh kita percaya kepada Tuhan, selalu ada kesempatan Tuhan mengunjungi kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin saudara. Oh iya, saya pernah putus asa. Oh iya, saya pernah terluka. Oh iya, saya pernah jauh daripada Tuhan, tapi itu belum akhir dari segala-galanya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan datang dan menguatkan setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah kemudian setelah 40 hari berulang-ulang dia mengunjungi murid-muridnya,
jatuh sampai pada waktu di mana ia akan meninggalkan mereka dan naik ke sorga. Itulah yang kita peringati pada hari ini, dan kemudian 10 hari setelah itu terjadi hari pencurahan Roh Kudus tepat pada hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah pesan-pesan Tuhan dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Perikopnya kenaikan Yesus. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu bagian lagi yaitu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 3, 2, 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, seyokanya atau sebiasanya ya, seorang yang akan meninggalkan kita, katakanlah itu orang yang kita kasih atau orang tua kita lebih tepatnya, bapak kita. Sebelum ia meninggalkan kita, ia meninggalkan sebuah warisan. Ya. Anak-anak juga menantikan warisan. Ini warisannya bakalan dibagi seperti apa. Saya kasih Tuhan, Bapa kita juga adalah Bapa yang sama yang selalu meninggalkan warisan kepada setiap kita. Ia tidak meninggalkan beban, ia tidak meninggalkan hutang, tapi dia meninggalkan satu warisan ilahi yang akan diberikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus pun demikian. Dalam Lukas pasal 24, ketika kita membaca ayat yang ke-50, 51 dan 52 dan seterusnya Bapak Ibu, dikatakan sementara Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, tiba-tiba ia terangkat ke sorga. Dalam NIV dikatakan while he blessing them, kemudian ia terangkat ke sorga. While he was blessing them, he lift them and taken up into heaven. Sementara ia memberkati mereka, kemudian perlahan ia terangkat ke sorga. Saudara, kalau kita melihat gambar-gambar klasik, ya, gambar-gambar klasik yang coba dipresentasikan, yang coba digambarkan oleh seniman tentang proses atau kejadian pengangkatan Tuhan Yesus, kita selalu melihat tangannya selalu terbuka. Betul tidak saudara? Tangannya terbuka, awan-awan di belakangnya. Ya, itu satu gambar yang luar biasa, dan ada orang-orang, kumpulan orang di bagian bawah melihat ke atas. Ini gambaran Yesus terangkat ke sorga. Ada satu hal yang menarik yang oleh Lukas catat saudara. Ya, bahwa sementara ia terangkat ke sorga, tangannya memberkati setiap mereka. Yaitu murid-murid, seolah-olah Yesus di dalam hati berkata, ia tidak rela meninggalkan murid-muridnya tanpa memberkati mereka. Sampai orang-orang Galilea yang adalah murid-murid Tuhan melihat Yesus tertutup awan dan tidak terlihat lagi. Tangannya tetap memberkati setiap mereka. Saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan betapa Yesus baik matinya bertujuan untuk memberkati kita.
Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, saudara, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Baik bangkitnya supaya kita sadar bahwa di dalam Yesus selalu ada kebangkitan. Apapun pergumulan persoalan kita, dalam Yesus selalu ada kebangkitan. Bahkan ia mengunjungi murid-muridnya hendak memberitahukan, aku Tuhan Allahmu peduli kepada engkau. Bahkan setelah kenaikan, saudara, ia tidak rela sebelum memberkati murid-muridnya. While he blessing them, kemudian ia terangkat ke sorga. Sementara ia memberkati mereka. Saya kasih Tuhan, Allah kita Allah yang rindu senantiasa memberkati setiap kita. Kita harus pegang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Mungkin kita melihat keadaan ekonomi, ancaman pemutusan hubungan kerja PHK, situasi ekonomi di kota Batam. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan apakah ada pengharapan lagi di kota Batam? Tuhan apakah ada pengharapan lagi bagi hidupku? Mungkin kita melihat keadaan keluarga kita, keadaan kesehatan kita. Tuhan apakah engkau akan memberkati aku? Apakah janjimu benar-benar menjadi bagian dan milikku? Saya kasih Tuhan, Tuhan Yesus, firman Allah mencatat, dalam keadaan apapun sampai hari dia meninggalkan murid-muridnya, Alkitab mencatat, ia senantiasa memberkati setiap kita. Ia senantiasa memberkati setiap kita. Katakan kiri kanan saudara, apapun keadaanmu, Allah pasti memberkati engkau. Katakan sekali lagi, apapun keadaanmu, Allah pasti memberkati engkau. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan apa saudara? Bukan rancangan kecelakaan. Yang ada dalam benak Tuhan, yang ada dalam pikiran Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancanganku hanya satu, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan shalom, di mana ada damai dan juga kesejahteraan, di mana ada peace and prosperity. Tuhan sediakan kepada setiap kita. Rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita harus berani deklarasikan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, satu hal yang ku tahu rancangan Allah ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan apa saudara? Rancangan kecelakaan. Kadang kita berjalan, ya kita sebagai orang percaya, ya kita beribadah, kita berdoa, tapi kadang-kadang dalam perjalanan kita menghadapi tantangan, kita menghadapi cobaan, kita mungkin bisa mundur sedikit seperti para murid yang mulai kehilangan arah, kita tidak tahu harus kemana. Satu hal kita harus pegang dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa kita sedang berjalan menurun, keadaan ekonomi, keluarga, pernikahan, kesehatan kita saudara. Mari kita pegang satu hal Tuhan. Satu hal yang aku tahu, peristiwa apapun yang sedang aku hadapi, penderitaan yang sedang aku hadapi, pergumulan yang sedang aku hadapi, satu hal aku pegang, rancanganmu bagiku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama, apapun yang terjadi dalam hidupku, satu hal yang ku tahu, rancangan Allah padaku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saudara bayangkan situasi apa yang sedang saudara hadapi, maka deklarasikan firman ini. Sekali lagi dengan mantap, 3, 2, 1. Apapun yang terjadi dalam hidupku, satu hal ku tahu, rancangan Allah padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Ini satu hal yang kita percaya, tangan Tuhan. Dan kiranya, amin Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Karena Allah memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Kalau Bapa di sorga saja rindu memberikan warisan kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Meskipun pada waktu itu murid-murid merasa ditinggalkan, tapi di pihak Tuhan, Ia berkata, aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apalagi yang menjadi pesan Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Dalam kisah para rasul yang kita baca tadi ada hal yang sangat menarik saudara. Dikatakan demikian ayat yang ke-11, dan berkatalah kepada mereka, yaitu malaikat-malaikat yang berpakaian putih. Dikatakan demikian, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yang percaya katakan amin saudara. Saya percaya murid-muridnya galau, bercampur bimbang, tapi juga kagum saudara akan janji-janji Tuhan. Sehingga sampai diingatin malaikat, hei orang-orang Galilea, apa yang kau lihat? Yesus seolah-olah udah tertutup awan. Sehingga Yesus harus katakan, malaikat coba kasih tahu tuh anak-anak saya, biar pulang mereka, ngapain melototin ke atas. Karena kenapa? Dengan cara yang sama malaikat Tuhan memberi pesan, Yesus akan datang kembali. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Kemudian ayat itu berlanjut, kemudian mereka pulang dengan apa? Sedih hati. Dengan apa saudara? Dengan sangat bersuka cita. Kenapa mereka pulang dengan sangat bersuka cita? Tadinya yang galau berpindah jadi sukacita. Ini menunjukkan mereka meyakini, mereka percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Sekali Ia berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah saudara kasih Tuhan dikatakan demikian. Pada pesan kenaikan Tuhan Yesus ini, murid-murid bersuka cita. Dan kita diingatkan bahwa Yesus datang segera. Katakan sama-sama, Yesus datang segera. Persiapkan diri kita, Yesus datang segera. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Pastikan saudara ada di situ. Saya kasih Tuhan, apakah berita kedatangan Tuhan Yesus merupakan berita yang menakutkan atau berita sukacita saudara? Menakutkan atau sukacita saudara?
Kalau ada kabar-kabar bahwa Yesus akan datang segera, Yesus akan datang segera, kiamat akan tiba, apa yang ada dalam benak kita, saudara? Apakah itu hari yang menakutkan atau sama seperti orang Galilea, itu adalah hari yang penuh sukacita? Saya kasih Tuhan, itu tergantung respon kita dan bagaimana kita melihat kehidupan kita. Ini bisa menjadi berita buruk bagi beberapa orang, karena mereka tidak percaya Tuhan, karena mereka tidak mengerti rancangan Tuhan, karena mereka belum siap. Atau sebaliknya seperti orang-orang Galilea, ketika dikatakan Yesus datang segera, mereka bersuka cita. Sebagai orang-orang percaya, hari kedatangan Tuhan adalah kabar sukacita. Katakan amin, saudara. Jadi tidak ketakutan lagi. Ketika terjadi kegemparan di mana-mana, tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda telah nyata. Ya. Perang gempa bumi di mana-mana. Anak-anak Tuhan, kita bukan tertawa terbahak-bahak melihat situasi itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera dan menjadi ketakutan dalam kehidupan kita. Harusnya ini adalah berita damai sejahtera, bukan kecelakaannya, bukan peperangannya yang kita sukacitakan, tapi karena Yesus datang segera. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Ini berita sukacita bagi setiap kita. Nah, ini kontra dari kebanyakan orang yang takut mendengar berita kedatangan Tuhan. Ada lagu lama, saya tidak tahu apakah saudara masih tahu. Kalau saudara tahu berarti kita satu angkatan atau angkatan di atas saya. Saudara tahu lagu Black Brothers, saudara? Black Brothers grup aja nggak tahu. Lagunya apa, saudara? Bintang jatuh, hari kiamat, pengadilan yang penghabisan, itulah hidup. Saudara tahu lagunya? Masa saudara lebih muda dari saya? Ada yang tahu lagunya? Tahu ya. Saudara, bintang jatuh, itu berita kiamat yang kita dengar. Itu berita kedatangan Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Itu satu hari yang mencekam, memang iya. Bagi yang tidak siap. Tapi bagi anak-anak Tuhan sama seperti orang Galilea, itu adalah berita sukacita. Sebab itu jangan kita takut. Katakan amin. Persiapkan diri kita. Katakan kiri kanan, Tuhan segera datang. Mari persiapkan dirimu. Saya kasih Tuhan, baik kedatangan Tuhan secara universal, yaitu melalui rapture, pengangkatan, orang-orang kudus diangkat ke sorga, ada pertemuan, ada perjumpaan di udara. Setelah nafiri Allah berbunyi, saudara. Ya, atau kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Itu pengangkatan secara umum, itu kedatangan Tuhan Yesus secara umum, secara universal. Atau kedatangan Tuhan Yesus secara khusus. Ya. Yesus belum datang, kita yang nyusul Tuhan duluan. Saudara mau yang mana? Kedatangan secara umum atau kedatangan secara khusus? Umum atau khusus, saudara? Secara umum ada yang khusus. Kedatangan secara umum universal terjadi hari pengangkatan. Orang-orang kudus terangkat ke sorga. Lagi hidup, yang mati, 1 Tesalonika pasal 4 berkata, yang mati di dalam Tuhan akan pertama-tama terangkat ke sorga. Dan diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian setiap kita yang masih hidup pun mengalami peristiwa yang sama. Nah, itu pengangkatan secara universal atau pengangkatan secara khusus. Sebelum hari itu datang, kita nyusul Tuhan duluan. Yaitu isdat. Saudara mau kedatangan Tuhan yang mana? Universal atau secara khusus? Universal? Saya kasih Tuhan, baik ia datang secara universal menjemput saleh-salehnya, atau dia datang secara khusus yaitu kita menyusul dia ke sorga. Bagi orang percaya tidak ada ketakutan. Katakan amin, saudara. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut mati. Karena kenapa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu janji Tuhan. Kalaupun belum hari itu tiba, kita tetap siapkan diri. Seolah-olah esok ia datang. Kalaupun hari itu belum tiba dan sangkakala belum dibunyikan, tapi kita yang nyusul Tuhan duluan, selama kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan iman percaya kita pada Yesus Tuhan, saudara, tidak ada ketakutan. Kalaupun kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara.
Kita akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Lebih cepat. Yang setuju katakan amin. Jadi anak-anak Tuhan, apapun kondisi kita, baik Yesus datang secara umum atau secara khusus, tidak ada ketakutan. Apakah saudara ketakutan karena sakit penyakit saudara yang dikatakan dokter akan membawa kematian? Saudara cemas dengan keadaan orang tua yang mungkin akan seperti tidak ada pengharapan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jangan ketakutan menghantui kita. Itu kalah sebelum perang. Belum apa-apa sudah takut. Jangan ketakutan itu mengintimidasi kita. Selama kita percaya kepada Tuhan, baik terbaring dalam pembaringan sakit kita, kita percaya Allah kita menyertai setiap kita. Kalaupun kita berangkat duluan, oma, opa, tante, om, kalaupun berangkat duluan, it doesn't matter. Itu soal waktu saja, usia belum tentu. Apapun yang terjadi saudara, kita tetap teguh dan percaya bahwa Allah telah sediakan tempat bagi kita. Yang penting kita terus apa? Persiapkan diri. Jangan izinkan ketakutan mengintimidasi kita. Ada sebuah pengharapan mulia dalam Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayat 15-17 dikatakan apa yang saya sebutkan tadi saudara. Pada hari kedatangan Tuhan, setiap orang percaya yang telah mati, mereka akan dibangkitkan. Kebangkitan yang pertama. Dan kemudian yang masih hidup kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Saudara bisa bayangkan ini sebuah pengharapan mulia. Berita tentang kedatangan Tuhan berarti kita dekat dengan pengharapan mulia. Akan mengalami tubuh kemuliaan. Saudara bisa bayangkan kira-kira tubuh kemuliaan seperti apa saudara? Secara jelas teks Alkitab tidak terlalu detail soal tubuh kemuliaan. Hanya ada beberapa gambaran soal tubuh kemuliaan. Yaitu ketika Musa melihat Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau tidak sanggup melihatku, kemudian melihat punggungnya penuh dengan kemilau yang luar biasa. Ia naik ke gunung Sinai, kemudian turun kembali menghadapi orang-orang Israel. Apa yang orang-orang Israel lihat saudara? Perjumpaan Musa dengan Tuhan. Impartasi kemuliaan Tuhan menghampiri Musa dan orang-orang melihat Musa bercahaya. Saya kasih Tuhan kemudian bagaimana gambaran kemuliaan Allah. Ketika Tuhan Yesus di gunung transfigurasi, ada sosok dua nabi yang ditafsirkan sebagai Musa dan Elia. Kemudian ketika turun para murid melihat, Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus penuh dengan cahaya. Kemudian pada hari kebangkitan saudara, ketika Maria dan Marta hendak menyentuh Yesus, Yesus berkata, Anda jangan sentuh aku. Sebab aku mengenakan tubuh kemuliaan. Ini sebuah gambaran yang luar biasa. Ya mungkin teknologi mencoba mempresentasikannya, mencoba menggambarkannya seperti kehidupan kita itu luar biasa. Tubuh ini seperti bercahaya luar biasa. Ada glow-nya begitu. Coba lihat kiri kanan ada glow-nya enggak? Belum ya? Belum ya? Belum bercahaya begitu, belum? Nanti tiba waktunya ketika kita siap. Yesus datang menjemput setiap kita. Ada sebuah pengharapan mulia. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Yang mau dan percaya katakan amin. Saya kasih Tuhan, berikutnya apa saudara berita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama mengingatkan kita bahwa Tuhan datang segera dan jangan takut. Ada sebuah janji mulia sejauh kita setia kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Saudara, apa itu Galilea? Siapa orang-orang Galilea? Sehingga Tuhan katakan sama seperti aku datang. Sama seperti aku pergi meninggalkan engkau, demikian aku datang kelak. Arti katanya orang-orang seperti orang-orang Galilea inilah yang kemudian akan menyaksikan kedatangan Tuhan. Ada berapa banyak orang-orang Galilea di sini saudara? Belum banyak, karena belum tahu. Apa sih orang-orang Galilea ini saudara? Apa arti dari Galilea? Galilea berasal dari kata Galil atau Galal, bukan galau. Ya. Akar katanya adalah Galil atau Galal. Dalam kamus Alkitab dikatakan itu merupakan sebuah cincin, bulatan, lingkaran, atau menggulung atau berputar. Seperti roda well, seperti roda berputar.
Saya kasih Tuhan, sungguh luar biasa arti nama dari Galilea ini ditunjukkan dari karakteristik orang-orang yang akhirnya menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ternyata orang-orang Galilea adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Tuhan. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Maka kalau Yesus datang segera menjemput kita, ia berkata ia akan datang sebagaimana ia telah pergi, maka yang menyaksikannya adalah orang-orang Galilea. Maka yang menyaksikannya adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup senantiasa mencari Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Kalau kita mau jadi orang-orang Galilea, gaya kehidupan Galilea adalah orang-orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Yang selalu menantikan firman Tuhan. Dari arti kata Galilea ia juga menunjuk orang yang terus dinamis. Orang yang terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Yang tidak mau berhenti di tempat. Yang tidak puas dengan keadaannya saat ini. Tapi yang orang adalah sikap hidup seseorang yang mau terus bertumbuh. Yang tidak mau putus asa. Katakan amin, saudara. Ini ciri-ciri orang Galilea. Apakah kita orang-orang seperti orang Galilea? Yang tidak nyaman berdiri di tempat. Tetapi orang yang dinamis, yang terus bergerak. Mungkin kita berpikir, gimana saya mau bergerak? Gimana saya move on istilah sekarang? Gimana saya mau moving forward, mau maju? Yang saya hadapi adalah kegagalan-kegagalan. Mungkin kita berpikir seperti itu. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Galilea tidak pernah putus asa. Meskipun Tuhan Yesus pergi menyeberangi danau untuk ke kampung sebelah. Mereka tetap menantikan kembali kedatangan Tuhan Yesus. Mereka mengejar Tuhan Yesus kemanapun ia berjalan. Saudara, ini menunjukkan orang-orang Galilea adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Maka orang yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita mau beroleh bagian yang serupa, hari ini ke depan mari bangun sebuah sikap hidup. Sebuah kehausan mencari wajah Tuhan. Keep moving forward. Tetaplah maju berjalan bersama Tuhan. Meski kita harus hadapi beberapa kegagalan. Kegagalan hari ini bukanlah kejatuhan selama-lamanya. Kegagalan yang kita hadapi hari ini bukanlah kiamat. Kegagalan hari ini adalah sebuah pertumbuhan. Adalah sebuah pertumbuhan ke arah kesempurnaan. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Kegagalan kita yang mungkin kita hadapi bukan berarti alasan, excuse bagi kita. Untuk kemudian tidak mencoba lagi. Untuk kemudian berdiri di tempat dan menyerah. Tapi kegagalan demi kegagalan menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang bertumbuh. Ada hal yang baru yang kita coba belum berhasil, tapi kita coba hal yang lain lagi. Thomas Alva Edison, ia berkata 999 bukanlah kegagalan, tapi dia mengetahui hal yang baru. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa yang membuat dunia menjadi terang. Saya kasih Tuhan, jangan berhenti di tempat. Kalau kita bisa berlari, kita berlari. Kalau tidak bisa berlari, kita berjalan. Tidak bisa berjalan, kita merangkak. Tidak bisa merangkak, saudara, kita tap to. Melangkah kecil. Atau setidak-tidaknya paling mentok tetap teguh di tempat. Yang penting jangan mundur, saudara. Tapi lebih baik kita moving forward. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Jangan putus asa karena kegagalan kita belum akhir dari segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Seorang bernama Tommy Caldwell adalah teman dari seorang yang bernama Jim Collins, seorang master bisnis di Stanford University. Ia mendapat kesempatan belajar tentang leadership di West Point, yang jelas bukan di dekat Nagoya sana. Nah, saudara bisa lihat kisah ini di internet, saudara ketik Tommy Caldwell. Dia adalah seorang rock climber, seorang pendaki batu karang, saudara. Pendaki gunung yang terjal, bukan gunung biasa tapi rock, saudara. Ya, batu-batu terjal. Nah, apa yang dia lakukan, saudara?
Tommy mau mendaki tebing El Capitan. Bisa ditunjukkan gambarnya, saudara. Ya. Ia mau mengalahkan, menaklukkan gunung El Capitan ini, saudara. Yang rintangannya sangat sulit dan belum pernah ada yang berhasil. Dalam pencobaan pendakiannya, saudara, itu tidak ada pegangan yang membuat dia mungkin bisa naik ke atas. Bahkan dia berkata peluang untuk memegang sampai ke atas itu hanya sebesar lobang-lobang pena saja. Hanya cukup untuk ujung-ujung jari saja, saudara. Itu yang dia katakan. Bahkan dia berkata siang hari bahkan saya tidak bisa melihat sama sekali. Lebih baik kalau saya mendaki malam hari dengan beberapa penerangan saya bisa mendaki ke atas. Saudara, belum ada rekor yang bisa memecahkan, menaklukkan gunung El Capitan ini. Apa yang dilakukan oleh Tommy, saudara? Selama 4 tahun dia mencoba terus untuk naik. Dia mencoba terus untuk naik dan gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Teman-temannya berkata, mengapa engkau mencobanya lagi? Tidak ada mungkin orang yang bisa menaklukkan El Capitan. Pegangan saja tidak ada. Hanya cukup untuk ujung jari. Setiap kali dia mencoba, saudara, ia menghadapi kegagalan-kegagalan. Orang berkata dia gagal. Tapi apa yang Tommy katakan, I'm not falling, but I am growing. I am not falling, but I am growing. Saya tidak jatuh, tapi ada satu tahapan lagi yang sedang saya ketahui. Saya mengetahui hal yang baru yang orang tidak lihat. Yang orang tidak berani mencoba. Yang orang tidak berani melangkah. Memang saya jatuh lagi, tapi saya tidak berhenti mencoba. Karena saya melihat hal yang baru yang orang lain tidak lihat. I'm not falling, but I am growing. Kadang-kadang kita melihat berprasangka buruk terhadap kegagalan kita. Padahal Tuhan sedang menunjukkan hal yang baru yang orang lain belum pernah lihat. Yang mungkin kita sebelumnya belum pernah lihat. Tapi kita sedang mengalami pertumbuhan. Sebab itu jangan pernah berhenti di tempat, jangan pernah putus asa. Yang sudah dengan saya katakan amin, saudara. 4 tahun dia mencoba sampai tahun kelima. Akhirnya dia berhasil menaklukkan gunung El Capitan. Dan belum ada yang bisa memecahkan rekor mendaki gunung El Capitan, saudara. Kalau Tommy Caldwell saja mengerti apa yang namanya tidak menyerah. Apalagi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk menaklukkannya, saudara. Setiap pencobaan, setiap usaha yang kita lakukan. Itu menunjukkan kita mengalami pertumbuhan. Bukanlah kegagalan. Tapi pertumbuhan sampai waktunya Tuhan akan membawa kita di top El Capitan. Sampai di mana waktunya Tuhan akan membawa kita di puncak keberhasilan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu dia arti kata Galilea. Yang mencari Tuhan. Yang tidak berhenti di tempat. Tetapi seperti roda yang terus berputar dinamis. Tanda pertumbuhan, tanda kehidupan, ada pergerakan. Ada perubahan, jangan stuck di tempat. Itu arti katanya kita sedang hidup dan bertumbuh. Yang mau katakan amin, saudara. Kemudian Galilea juga berbicara tentang apa lagi, saudara. Dalam beberapa peristiwa, kata-kata Galilea ini sebenarnya bermaksud sindiran, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-7. Pada waktu mereka melihat siapa yang berkhotbah yaitu Petrus. Pada satu kesempatan lagi siapa yang berdiri di depan pemuka agama. Bahkan sebelum-sebelumnya orang-orang Roma selalu memberi stigma negatif, stigma buruk kepada orang-orang Galilea. Dalam sebuah catatan Alkitab dikatakan, saudara, Lukas berkata dalam Kisah Para Rasul, saudara. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Mereka menjengkal orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea ini apa, saudara? Orang-orang yang tinggal di tepi danau Galilea. Atau danau Tiberias atau Genesaret, sering disebut namanya dengan berbeda-beda. Tapi maksudnya sama, saudara. Adalah orang-orang yang sederhana. Tapi walaupun demikian, walaupun mereka seolah orang-orang yang diolok, mereka seolah-olah orang yang menjadi sindiran, secara sosial dipandang pada kasta kedua. Orang-orang Roma melihat, hai orang-orang Galilea. Seolah-olah dipandang rendah, dipandang minority. Tapi tidak membuat mereka berhenti mengejar Tuhan.
Justru 70% mujizat Tuhan selama 3,5 tahun itu terjadi di tepi Danau Galilea dan di tengah-tengah orang Galilea, saudara. Saya kasih Tuhan, mungkin kita berpikir kita minority. Kita berpikir kita sering disindir orang. Kita mungkin merasa kita sering direndahkan orang. Itu belum akhir dari segala-galanya. Kalau kita punya sikap seperti orang Galilea, justru mujizat terjadi di tengah-tengah orang yang sederhana dan rendah hati. Yang setuju katakan amin, saudara. Sindiran. Mungkin kita jadi sindiran, tapi akhirnya ditinggikan. Orang-orang Galilea yang mendapat peluang yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa melihat Tuhan Yesus naik. Mungkin menjadi orang-orang sindiran, tapi ditinggikan. Dipandang kasta kedua, tetapi anak-anak raja. Katakan amin, saudara. Mungkin kita berasa kita minority, no. But majority. Karena 70% mujizat Tuhan terjadi justru di tengah-tengah kita. Mungkin kita berasa kita powerless. Dianggap rendah. Tapi justru sebaliknya kita powerful. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Sebab itu kalau Tuhan melihat kita begitu rupa, begitu mulia. Sebaliknya kita juga harus melihat diri kita demikian. Jangan memandang diri kita rendah. Jangan memandang bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Aku cakap melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya kasih Tuhan, orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sederhana. Tapi justru mujizat Tuhan terjadi di situ. Mereka mengejar Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Percaya bodoh-bodoh, saudara. Dan memiliki sikap kerendahan hati. Ini kunci mujizat. Iman dan kerendahan hati. Iman, kerendahan hati dan kesederhanaan adalah kunci mengalami mujizat. Kalau Tuhan katakan tahun ini adalah tahun penuaian mujizat. Mujizat penuaian, menuai melalui mujizat. Dan kita akan melihat mujizat yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Maka mari miliki sikap seperti ini. Percaya kepada Tuhan. Dan miliki kehidupan, sikap hidup yang rendah hati. Rendah hati itu maksudnya apa, saudara? Rendah hati adalah kesadaran, sebuah kesadaran akan kebutuhan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah kesadaran dalam hidup kita yang menyadari bahwa di luar Tuhan atau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Kita tidak bisa merasa bahwa kita bisa melakukan segala-galanya tanpa Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin, saudara. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang rendah hati. Berikutnya orang-orang Galilea adalah orang-orang yang sederhana. Ya, Kamus Bahasa Indonesia berkata sederhana itu bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Saya coba buat kalimat sendiri, saudara. Hiduplah menjadi orang-orang sederhana. Sederhana maksudnya apa, saudara? Sederhana seperti orang Galilea. Sederhana itu maksudnya, saudara, bukan ketiadaan kepemilikan, tetapi kemampuan menguasai diri dari apa yang dimiliki. Gaya hidup tidak berlebih-lebihan. Tapi sederhana. Sederhana maksudnya apa, saudara? Sederhana bukan ketiadaan kepemilikan. Bukan. Tapi kemampuan menguasai diri dari apa yang kita miliki. Itu sederhana. Dunia ini terbalik, saudara. Ya. Kadang-kadang orang yang memiliki banyak tampilannya sederhana. Ya, biasa aja kemana celana pendek. Ya mungkin ada beberapa sampai mungkin punya ya, aksesoris yang luar biasa. Ya, oke lah. Tapi Tuhan katakan hidup sederhana, maksudnya bukan ketiadaan kepemilikan karena Tuhan berkati kita. Tapi kemampuan menguasai diri dan memahami tujuan Tuhan memberkati kita. Itu kesederhanaan, saudara. Ya. Apa yang terjadi di akhir-akhir ini malah kebalik, saudara. Ya. Yang punya banyak itu hidupnya sederhana. Yang tidak punya apa-apa sok punya segala-galanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka akan pergi ke mall, katakanlah mall, ya.
Mereka akan berjalan di aisle, di gang yang baju-baju branded yang bagus. Wow, kayaknya bagus. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan coba 2-3 helai baju. Pergi ke kamar pas. Apa yang mereka lakukan di kamar pas, saudara? Selfie dulu. Jangan pura-pura enggak tahu. Katakan kiri kanan, jangan pura-pura enggak tahu. Pakai baju yang paling keren, ya, yang enggak mau pusing harganya berapa, selfie dulu. Pas. 3 helai, maksimal kan 3. Tapi kan trip kedua 3 lagi, 6. Ya, di hari yang sama di pos. Dapat komen, wih cakepnya, baju baru ya, tas baru ya, gitu ya. Tapi setelah dicoba, saudara, dia kembali ke SPG, ke mbak yang jaganya. Mbak, kayaknya bahunya kebesaran deh, kurang pas. Ya, lain kali ya mbak ya, ininya agak kesempitan, nggak pas. Ya, kemudian dikembalikan, saudara, kembalilah ke bentuk semula dan pergi meninggalkannya. Ya, tapi dia begitu bangganya, saudara. Ya, ini bahaya sosial media. Kadang-kadang mendidik kita menjadi tidak menjadi diri kita sendiri. Kita seolah-olah malu dengan keadaan kita. Kita memaksakan diri seperti apa yang dunia katakan harus kita ikuti. Seolah-olah merek dagang itu menjadi ukuran keberhasilan, menjadi ukuran status sosial seseorang. Saya kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sederhana. Amin. Orang-orang Galilea memiliki kehidupan yang sederhana. Sekali lagi, kesederhanaan bukan tidak adanya kepemilikan. Bisa jadi dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi dia memiliki penguasaan diri, mengelola apa yang dia miliki. Dia mengerti untuk apa dia diberkati supaya kemudian menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, apalagi orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang pertama mencari Tuhan, yang kedua adalah orang-orang yang rendah hati, dan kemudian Galilea adalah orang-orang yang sederhana, dan mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah orang Galilea. Katakan amin, saudara. Apalagi pesan hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan, kepadamu seorang penolong, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan mengutus penolong kepadamu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pesan hari kenaikan mengingatkan kita sebuah janji bahwa Allah akan mengutus penolong. Allah akan mengutus pembela. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan parakletos yang artinya penolong dan pembela setiap kita. Katakan amin, saudara. Hari-hari ini jangan ada lagi anak-anak Tuhan yang merasa kesepian, yang merasa kesendirian. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Di sini sekali lagi kita mengenal kata Immanuel, for God is with us. Orang mungkin bisa saja orang tidak beserta kita. Mungkin orang-orang dekat kita mungkin tidak beserta kita. Tapi ada satu pribadi yang senantiasa beserta dengan kita. Ia berkata, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Immanuel. Siapa namanya, saudara? Yesus. Ia mengutus parakletos, penolong dan pembela kita. Ia mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudara kasih Tuhan, 10 hari ke depan adalah hari bagaimana kita memperingati pencurahan Roh Kudus tepat pada hari Minggu, saudara. Ya, mari rindukan hal yang serupa supaya kita dipenuhi bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Atau yang belum menerima baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya kita dibaptis secara Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan tanda awalnya, saudara. Kita berkata-kata dalam bahasa roh. Itu tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Glosolalia, berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin selama ini saudara bingung, tapi minta kepada Tuhan. Kenapa kita perlu banyak berbahasa roh, saudara? Melihat hari-hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak pencobaan, kita perlu banyak berbahasa roh. Katakan amin, saudara. Berbahasa roh kenapa? Supaya iman kita dibangkitkan. Berbahasa roh yang banyak supaya kita bisa berbicara dengan Bapa dengan bahasa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Berbahasa roh supaya kita memiliki kesadaran rohani. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu betapa licik hati dan liarnya pikiran kita. Tapi dengan berbahasa roh kita memiliki kesadaran secara rohani. Dan Tuhan janjikan di hari kenaikan, Ia katakan Ia akan mengutus Roh Kudus kepada setiap kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di hari kenaikan Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, jadikanlah, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sebuah panggilan kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang Galilea untuk memberitakan Injil. Kapan waktunya? Saat ini, saudara. Ini adalah waktu penuaian mujizat. Bukan hanya tugas pendeta, tapi kita bisa berperan buat penginjilan. Ke depan ini akan ada equip yang disorot, salah satunya adalah memberdayakan tubuh Kristus, memberdayakan pelayan dan jemaat Tuhan untuk aktif dalam penginjilan karena Yesus segera datang. Mungkin kita kenal Tuhan, orang di kiri kanan kita belum kenal Tuhan. Sebab itu saudara, kalau ada waktu terbaik untuk kita terlibat melayani, ini adalah waktu-waktu terbaik untuk kita terjun dan terlibat melayani. Katakan amin, saudara. Saya kasih Tuhan, bagi bapak ibu yang rindu melayani, temui hamba-hamba Tuhan di belakang. Suami istri yang rindu melayani bersama-sama. Ke depan diaken-diakonis kita akan dilengkapi lagi. Mereka akan terus ditambah-tambahkan dari apa yang ada. Supaya semua pengerja dan pelayan Tuhan aktif menjadi para penginjil. Ini bukan tugas gereja saja, maksud saya organisasi atau pendeta saja saudara. Tapi justru setiap kita orang-orang Galilea yang merindukan Tuhan datang dan kita menyaksikannya. Dan terangkat bersama-sama dengan Dia. Mandat ini diberikan kepada setiap kita. Sekolah minggu kita segera selesai saudara. Dibutuhkan pekerja-pekerja, ladang sudah menguning. Kalau saudara memiliki kerinduan, saudara senang dengan anak-anak, saudara rindu melayani di Kids Church, gereja anak kita, daftarkan diri saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Kalau saudara punya talenta, punya pendidikan di area itu, saudara daftarkan diri saudara. Ini waktu yang terbaik untuk kita melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mau memenuhi amanat agung, mandat agung Tuhan Yesus. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Pesan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang pertama ada janji berkat. Allah memberikan warisan ilahi kepada kita. Yang kedua persiapkan diri kita, Yesus segera datang. Jangan takut karena kita adalah anak-anak Allah. Yang berikutnya dikatakan saudara, mari kita miliki sikap hati yang senantiasa mencari Tuhan. Seperti orang-orang Galilea. Jangan puas dengan keadaan hari ini, tapi upayakan sesuatu yang baru lagi. Mari kita bertumbuh bersama-sama mengenal Tuhan. Never stop, never give up. Jalan terus, keep moving forward. Berikutnya miliki sikap yang rendah hati, yaitu sebuah sikap yang merasa butuh Tuhan setiap hari. Memulai hari senantiasa meminta Tuhan menyertai kita. Dan berikutnya Tuhan janjikan akan ada penolong yang menyertai kita. Kita tidak akan sendirian, tidak akan kesepian, sebab Allah menyertai kita. Dan yang terakhir saudara, mari kita siap melayani Tuhan, menuai di ladang Tuhan. Ladang telah menguding, siap untuk dituai. Yang mau katakan amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya akan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam
bertahan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. For God is with us. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita tundukkan kepala kita. Mungkin kita sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kita mulai merasa jenuh. Kita seolah-olah kehilangan arah seperti para murid. Kita mungkin sedang menghadapi sebuah kegelisahan yang kita belum ceritakan kepada siapapun. Mungkin orang lain gak tahu. Di depan kita ada sebuah keputusan yang penting yang kita harus ambil. Tapi kita ragu, Tuhan, apakah ini yang harus saya lakukan? Saya kasih Tuhan, dalam kondisi ini para murid pun pernah mengalami. Tapi jangan khawatir, tetap berharap kepada Tuhan. Saudara tidak akan berjalan sendirian. Tuhan berkata, God is with us. Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Setiap hari awali hari dengan meminta penyertaan Tuhan. Tuhan, aku tidak akan melewati hari ini tanpa engkau. Berjalanlah di depanku. Berjalanlah di depanku. Izinkan Immanuel itu berjalan di depan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Mungkin kita merasa kita ngalamin seperti orang Galilea. Kita dikecilkan, direndahkan, merasa diremehkan, merasa ditekan, merasa minority, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan katakan, engkau mulia di hadapan Tuhan. Justru kalau kita terus percaya kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya, mujizat-mujizat besar terjadi di tengah-tengah orang yang rendah hati. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Maka berkat Tuhan ini akan mengalir atas kehidupanmu. Kita arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang ini. Besok sampai kita menyongsong Dia di awan-awan permai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.